Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihuda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Para hadirin hadirat, wabil khusus yang kita muliakan para sesepuh bini sepuh, semoga dengan hadirnya kita di kajian antara maghrib dan isya ini menjadikan sebab kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dibimbing untuk menjadi pribadi yang semakin baik. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, karena ini sudah bulan Sya'ban, beberapa waktu lagi kita akan menyambut daripada bulan yang sangat amat mulia, istimewa, yaitu bulan mulia Ramadan Karim. Nah, dalam rangka merefresh sekaligus menambah ilmu kita tentang hal yang mengenai seputar fikih puasa, penting kiranya untuk kita bahas supaya untuk menjadi bekal kita semua, sehingga tidaklah masuk dalam bulan yang mulia Ramadan melainkan kita memiliki bekal ilmu yang cukup untuk kemudian memanfaatkan, memaksimalkan waktu hari-hari kita di dalam bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja, karena ini insyaallah di buletin yang sudah dipanjenengan semua ini, kita insyaallah hanya membahas sisa 2 pertemuan saja minggu ini, kemudian 2 minggu kemudian kita akan bahas seputar puasa, insyaallah cukup dan barakah. Bismillahirrahmanirrahim. Puasa secara lughah, secara etimologi itu memiliki makna al-imsak atau bertahan. Jika kita lihat dalam Al-Qur'anul Karim bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengisahkan ketika Siti Maryam bernazar untuk tidak berbicara, apa kata beliau? Inni nadartu lirrahmani shauma falan ukallimal yawma insiya. Saya nazar kepada Allah untuk shaum. Shaum di sini menahan. Menahan apa? Diperjelas oleh beliau, saya tidak akan berbicara kepada orang. Nah, karena memang shaum atau puasa itu secara bahasa adalah artinya menahan. Namun secara arti syariat atau terminologi daripada as-shaum, yaitu puasa, berarti menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa, mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat tertentu. Dasar wajib puasa adalah firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jika kita membahas ayat ini tentu panjang dan lebar, tapi kita bahas saja bagaimana Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai hamba-hamba yang beriman, kutiba alaikumusiyam. Ulama tafsir menjelaskan, jika Allah sudah menggunakan redaksi kutiba, bukan menggunakan faradha misalnya, memfardukan, mewajibkan, tapi kutiba, tapi berarti di situ bermakna perintah yang di situ ada masyaqqah, ada sedikit hal yang berat yang diwajibkan untuk kita. Tapi tentu dengan balasan yang dahsyat. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa.
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Nah, di sini Allah seolah ingin agar kita memahami bahwa puasa ini bukan hal yang baru, bukan hal yang hanya dikhususkan untuk kita saja, diwajibkan untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, melainkan apa kata Allah, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana kewajiban puasa ini pun telah diwajibkan kepada umat sebelum kalian. La'allakum tattaqun. Puncak hikmah daripada berpuasa adalah la'allakum tattaqun, untuk supaya membantu kita semakin mudah dan semakin berpeluang besar untuk menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa ini hadirin, puasa Ramadan diwajibkan pada bulan Sya'ban. Nah, seperti yang kita saat ini di dalamnya bulan Sya'ban, puasa pun diwajibkan pada bulan Sya'ban, puasa Ramadan pada tahun kedua Hijriah. Adapun hikmah puasa banyak sekali. Di antaranya yang bisa kita bahas di sini adalah menahan hawa nafsu. Menahan hawa nafsu dan mengurangi syahwat. Ramadan ini hadirin hadirat oleh sebagian ulama disebut dengan madrasah ar-Ramadan. Ramadan ini sebetulnya sebagai madrasah, sebagai ibarat sekolah yang menjadikan kita naik kelas. Karena pada bulan Ramadan ini, sebagaimana hadis yang mungkin sering sekali kita dengar, bagaimana sabda Nabi SAW, idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan sudifati syayatin wa maradatul jin. Nabi SAW beliau menyatakan, kalau masuk malam pertama bulan Ramadan, maka setan dan jin yang jahat itu dibelenggu di dasar laut, dikatakan. Nah, sebagian ada salah seorang santri itu tanya kepada gurunya, yang mana beliau orang soleh, wahai guru, Nabi SAW menyatakan setan sama jin yang jahat dibelenggu, tapi kenapa kok bulan Ramadan masih ada yang mencuri, masih ada yang mabuk-mabukan, masih ada yang bahkan tidak puasa, masih ada yang ini dan itu, perbuatan dosa, riba, dan seterusnya dan seterusnya. Maka dijawab oleh guru tersebut, ketahuilah bahwasanya bulan Ramadan itu bulan kita untuk mengenal jati diri kita ini seperti apa. Jadi kalau kula njenengan niki pingin melihat kita ini pribadi yang baik atau kurang baik, itu tempatnya hadirin hadirat di bulan Ramadan. Kenapa? Karena pada bulan Ramadan tidak ada yang mempengaruhi kita daripada setan, daripada jin yang mengganggu, yang jahat, yang daya mereka itu, kekuatan mereka tidak lebih daripada yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Mereka tadi itu hanya yuwaswis saja, membisikkan kepada hawa nafsu kita. Ketika hawa nafsu sudah terbiasa mengikuti, mentaati, mengiyakan apa yang dibisikkan oleh setan, maka setelah 11 bulan dibisiki dan mengikuti setan, maka di bulan Ramadan, ketika setan pun sudah tanpa membimbing hatinya, hawa nafsunya, maka hawa nafsu itu sudah tercetak menjadi hawa nafsu al-ammarah bisu. Hawa nafsu yang memang sudah terdidik dengan pendidikan yang salah dan menyesatkan dari setan karena seringnya menurut, maka pada bulan Ramadan pun dia akan mengajak hal tersebut, dan itu jati diri seseorang. Maka dijawab oleh gurunya, karena itu tadi,
Kenapa kok bulan Ramadan masih ada yang enggak berpuasa misalnya? Ya karena hawa nafsunya mengajak seperti itu. Dan hawa nafsunya selalu menurut kepada setan. Ramadan enggak sholat misalnya, ya karena emang seperti itu. Maka Masya Allah, Ramadan ini kalau kata ulama tadi itu madrasah. Kita melihat tolak ukur kita ini sebaik apa sih, atau jangan-jangan masih kurang baik. Kita lihat di bulan Ramadan. Kalau ternyata kok alhamdulillah kita senang dalam berpuasa, semangat dalam mengaji, tadarus, langkah kita ringan untuk pergi ke masjid melaksanakan sholat tarawih, maka insya Allah kita mudah-mudahan masuk kategori orang baik. Tapi kalau sebaliknya hadirin hadirat, diajak ngaji itu berat sekali. Buka Al-Quran itu sudah kayak ngangkat barbel rasanya, berat berkilo-kilo rasanya. Buka Al-Quran itu berat sekali. Ngelihat HP berjam-jam melek, Al-Quran satu halaman ngantuk misalnya. Satu halaman ngantuk. Nah, ini cermin untuk kita. Mau berangkat taraweh kok, aduh wis males wis. Ini sinetronnya sih asik ini ya. Sinetronnya sih seru nih. Lah. Nah, ini kita menjadi tolak ukur, ya Allah. Ternyata saya masih jauh daripada kriteria yang baik. Wis, berarti saya harus meningkatkan. Nah ini wah saya ini ternyata masih kurang. Sekarang ini Ramadan, titik balik saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Sehingga itulah Ramadan disebut dengan madrasah. Madrasah Ramadan. Karena Ramadan bagaimana kita mengetahui jati diri dan berupaya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. La'allakum tattaqun. Puasa ini bagaimana Allah memaksa kita, dalam arti mewajibkan kita dengan pemaksaan yang baik, dipaksa masuk surga. Mungkin ada yang tidak mau dipaksa masuk surga. Nah, jelas mau ya, dipaksa masuk surga ya, sangat mau sekali, diwajibkan oleh Allah. Tapi dengan ganjaran yang sangat dahsyat. Tahukah hadirin hadirat, ada satu hadis yang menjelaskan bagaimana mulianya orang yang mendapati bulan Ramadan. Jadi enggak main-main. Satu bulan Ramadan itu dahsyat sekali pengaruhnya terhadap seseorang yang betul mengenal betapa istimewanya bulan Ramadan, menghargai Ramadan dan mengisi hari-harinya Ramadan dengan baik. Diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya ada salah seorang sahabat yaitu Sayyidina Thalhah bin Ubaidillah. Nah, Sayyidina Thalhah niki beliau cerita. Beliau niki memperhatikan ada dua orang sahabat niki masuk Islam secara bersamaan. Langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lu masuk Islam bareng para rawuh. Masuk Islamnya bareng. Kalau ibadah niki pun bareng, ngaji bareng, sholat sunnah nggih bareng, sedekah bareng-bareng. Amal-amal kebaikan tuh sama persis. Namun subhanallah, salah seorang di antara mereka niku kapundhut terlebih dahulu, pun dalam keadaan syahid. Luar biasa nih. Yang salah satu niku wafat dalam keadaan perang, wafat dalam keadaan syahid. Diperhatikan nih oleh Sayyidina Thalhah. Adapun sahabat yang satunya wafat 1 tahun kemudian. Nah, subhanallah, setelah wafatnya sahabat yang kedua itu, Sayyidina Thalhah niku mimpi. Beliau melihat bahwasanya diperlihatkan ternyata yang wafat lebih lama itu, yang wafat 1 tahun kemudian, yang bukan dalam keadaan mati syahid, mati wafatnya niku biasa. Lah kalau yang pertama kan syahid. Lu ternyata yang wafatnya biasa niku justru makomnya lebih tinggi, derajatnya lebih mulia, masuk surga lebih dulu.
Lah kaget beran nih. Wah, keesokan harinya langsung para sahabat niku enak nggih. Kalau punya masalah niku langsung menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau langsung menghadap kepada Nabi cerita. Loh, karena Sayyidina Thalhah niki heran. Loh, kok bisa wong yang mati syahid yang awal kok, yang lebih mulia yang kedua. Justru ditanya balik oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min ayyi dzalik ta'jabun? Lu ya Thalhah, engkau ini mengherankan apa yang kamu ceritakan. Loh, yang kamu herankan itu apanya? Dijawab, diperjelas oleh beliau, ya Rasulullah. Nah, yang pertama itu wafat dalam keadaan syahid. Loh, yang kedua itu tidak syahid ya Nabi. Tapi kok malah masuk surga terlebih dahulu? Maka dijawab oleh Nabi, ditanya oleh Nabi, alaisa qad makatha hadza ba'dahu sanah wa adraka ramadhana wa shamah. Loh, tidakkah orang yang kedua itu masih mendapatkan Ramadan satu lagi? Bukankah yang wafat kedua itu wafat 1 tahun kemudian, sehingga dia mendapati selisihnya 1 Ramadan. Mereka sama persis, tapi yang wafatnya lebih akhir masih 1 lagi mendapati 1 Ramadan. Dan puasa dia di bulan Ramadan, menghormati Ramadan. Wasajada kada wa kada sajadah, dia pun sholat lebih banyak karena wafatnya lebih akhir. Fama bainahuma ab'ad. Maka ketahuilah wahai Thalhah, loh, kalau yang kamu ketahui itu kamu sudah heran. Ketahuilah bahwasanya kedudukan mereka berdua itu ab'ad mimma bainas sama'i wal ard. Derajat mereka itu selisihnya antara langit sama bumi, karena mendapati 1 bulan Ramadan. Jadi dahsyat sekali nggih. Dahsyat sekali. Ketika seseorang kok oleh Gusti Allah masih diberi kesempatan mendapatkan 1 Ramadan, mudah-mudahan kita sehat panjang umur nggih, mendapatkan Ramadan yang banyak. Itu 1 Ramadan aja menjadikan seseorang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa istimewanya puasa sampai Allah Subhanahu wa taala niku dalam hadis qudsi menyatakan kullu amal ibni adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap amalan manusia itu akan kembali kepada dirinya sendiri secara langsung, kecuali puasa. Karena puasa itu untukku dan aku sendirilah yang akan membalasnya. Para ulama niku membahas apa yang dimaksud oleh Gusti Allah kecuali puasa, karena puasa untukku dan akulah yang akan membalasnya. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani beliau menyatakan makna yang pertama adalah karena puasa niki para rawuh adalah amalan yang gak ketahuan nggih. Lah kalau kita misalnya sholat kan ketahuan, oh ini lagi sholat. Ada orang ngaji, oh kelihatan ngaji. Sedekah nggih kelihatan. Haji umroh tambah kelihatan. Apalagi ini diupload nggih.
Itu para rawuh, kelak seorang hamba itu kalau dia ada berbuat zalim kepada seseorang, ada berbuat ngerasani, melukai, menyakiti, lah maka nanti kan pahalanya kan diberikan, nggih. Misal kok ada orang zalim, lah maka nanti yang menzolimi itu pahalanya diambil, diberikan kepada yang dizolimi. Nah niku kata ulama, pahala semua diambil. Ya Allah, saya dulu dirasani, oh ya, transfer, nggih, transfer pahala. Pahala ngaji, pahala sedekah, pahala haji umroh. Lah orang itu nanti, loh ya Allah, saya kok tulisannya kok pahala haji. Loh saya ketika hidup belum sempat haji. Iya, tapi kamu waktu hidup ditipu sama orang ini kan? Kamu ditipu sama dia. Oh, nggih ya Allah. Dia haji, pahala hajinya ditransfer. Allah. Sampai terakhir ludes para rawuh kecuali pahala puasa. Masih ada wahai malaikat. Enggak ada ya Allah kecuali pahala puasa. Oh jangan. Illa shaum. Kecuali puasa. Fa innahu li. Puasa itu untukku. Wa ana adzibih. Mana yang belum dibayar? Dibayar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi puasa ini sangat dahsyat sekali. Langsung saja, di antara hikmahnya merupakan memberikan pelajaran bagi si kaya untuk merasakan lapar, sehingga menumbuhkan rasa kasih sayang kepada fakir miskin dan menjaga dari maksiat. Masya Allah. Di antara hikmahnya niki para rawuh, agar kita itu merasakan bagaimana sulitnya mereka yang mungkin makan dalam satu hari itu hanya satu kali, mungkin hanya 2 kali, mungkin sangat sedikit. Nah kalau kita itu tidak pernah merasakan, maka rasa welas asih itu tidak akan tumbuh. Tapi ketika kita diperintah oleh Allah wajib berpuasa, kita akan merasakan, ya Allah, ternyata seperti ini. Rasanya orang gak bisa makan, orang gak bisa minum, sulit, susah. Maka akan cenderung muncul dalam hatinya rasa welas asih terhadap mereka kaum fuqara dan masakin. Pun di antara hikmah puasa adalah menjaga seseorang daripada perbuatan maksiat. Di antaranya juga para rawuh, bukan hanya dalam segi akhirat saja. Di antara hikmah berpuasa adalah menjadikan tubuh seseorang menjadi semakin sehat. Loh, maka penyakit niku ngapunten kan, penyakit niku kan gara-gara makanan minuman. Mungkin ada yang kelebihan kadarnya, mungkin ada yang kurang betul gizinya dan lain sebagainya. Maka dengan puasa ini, sebagaimana sabda Nabi SAW, sumu tasihu. Loh niki obat niki. Berpuasalah kalian, tasihu, kalian akan sehat. Saya punya sepupu itu dokter para rawuh, dokter ahli penyakit dalam. Beliau mengatakan bahwasanya ada beberapa pasien itu yang sembuh daripada kolesterol, daripada penyakit gula dan lain sebagainya, bukan hanya sebab atau perantara obat yang dia minum, namun karena berpuasa langsung menjadi baik semua. Kolesterol, kelebihan lemak, kena puasa, gerak seharian, beraktivitas, bekerja, beribadah, tidak ada makanan yang masuk, maka lemak yang tersimpan dalam tubuh kepake, maka kadar lemak dalam darah berkurang, darahnya semakin bersih, semakin kuat, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi niki sumutasihu niki, kalau puasanya berusaha ngikut Kanjeng Nabi SAW. Nah tapi kalau puasa tambah berat badan tambah ningkat, waduh, sahur diperbanyak pokoknya, waduh, lebih daripada sarapan. Sahurnya takut lapar, padahal sama saja, kita
Kita sahur sebanyak apapun tetap laparnya sama. Waduh, sahurnya 3 piring ya. Minum 1 botol misalnya. Nanti buka azan takjilnya itu gorengan 1 piring misalnya. Makan kolak dan segala macam. Terawih, habis terawih makan berat. Habis terawih mungkin tadarus, martabak misalnya. Waduh, kalau ini niki bukan puasa yang indah. Nah, niki hanya memindah jadwal makan saja nggih. Ini biasa nih sarapan, makan siang, makan malam, dan niki tinggal diputar saja, bahkan mungkin tambah banyak nggih. Ini biasanya makan 3 kali sehari, niki bisa 4-5 kali. Nah, yang dimaksud sumu tasihun niku kalau kita berupaya berpuasa seperti Nabi SAW. Bagaimana puasa beliau? Bersahur dengan sederhana, berbuka dengan sederhana. Insya Allah kita akan bahas pada babnya. Langsung saja, syarat sah berpuasa adalah yang pertama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga bersih dari haid dan nifas, tidak lagi haid dan tidak lagi nifas. Yang keempat mengetahui waktu diperbolehkan untuk berpuasa. Sehingga orang non muslim berpuasa, orang kafir enggak sah. Orang gila walaupun sebentar ketika tengah-tengah puasa enggak sah puasanya, batal. Perempuan yang haid atau nifas pun tidak sah puasanya. Begitu pula puasa yang diharamkan, puasa di hari yang diharamkan untuk berpuasa. Seperti misalnya pada hari raya Idul Fitri, Idul Adha, atau ayyamut tasyrik 11, 12, 13 Hijriyah. Nah, niki berarti puasanya dianggap tidak sah. Syarat wajib berpuasa yang pertama Islam. Sehingga orang kafir tidak wajib berpuasa, namun kelak di akhirat akan Allah tuntut. Nah, sehingga kalau dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyatakan masalakakum fi sakor. Ketika mereka ditanya, lu kenapa kok kamu ada di neraka sakor? Qalu lam nakum minal musallin. Kami dulu tuh gak sholat ketika di dunia. Mereka kafir ketika di dunia, namun dituntut untuk Islam dan beribadah. Adapun orang yang murtad, naudzubillah min dzalik, tetap wajib mengqadha puasa yang dia tinggalkan pada masa murtad. Kalau masa murtadnya puasa enggak sah, kan non muslim. Kalau setelah itu wajib mengqadha. Yang kedua mukallaf, balik dan berakal. Anak yang belum balik atau orang gila enggak wajib. Namun wajib bagi kita orang tua untuk mengajak anak-anak belajar berpuasa. Nggih, ketika usia 7, apalagi kalau usia 10 kita diperintah untuk memukul. Nah, memukul niki para rawuh, dorob tak di memukul dengan cinta, memukul adab, bukan melukai, bukan sampai apalagi mematahkan tulang dan lain sebagainya, karena hanya memberi kedisiplinan dalam beribadah supaya kelak ketika mereka balik, puasa bukan hal yang baru bagi mereka. Namun ketika anak-anak tidak dibiasakan, ketika balik wajib bagi mereka puasa, mereka tidak berpuasa, justru tambah dosa. Yang ketiga mampu puasa, bukan lansia atau orang sakit. Nah, sakit yang dimaksud di sini bukan geringgingan ya, atau pusing sedikit atau demam sedikit, bukan. Tapi sakit yang sekiranya membahayakan. Dokter mengatakan, oh ini kalau puasa terus nanti sakit dia. Atau misalnya kata dokter ini kalau puasa tambah parah, pun tidak wajib. Kalau apalagi ketika seorang itu sudah tidak mampu berpuasa, sudah sepuh misalnya atau sakit, tidak bisa diharapkan kesembuhannya, boleh tidak berpuasa. Namun setiap harinya diganti dengan membayar 1 mud 7,5 ons daripada makanan pokok setiap harinya, tinggal dikalikan niku nggih. Yang terakhir mukim, bukan musafir, dengan jarak tempuh perjalanan 82 km dan keluar dari batas daerahnya sebelum fajar. Tapi sehingga musafir tidak wajib. Tapi kalau musafir mana sini Lamongan misalnya, wajib. Jarak tempuh harus minimal berapa? 82. Itu pun syaratnya berangkat sebelum subuh. Maka dia dikategorikan musafir dan tidak diwajibkan puasa pada hari itu, namun kelak wajib diqadai. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Niki 2 minggu lagi dibawa lagi nggih, jangan dihilangkan. Insyaallah kita akan lanjut. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin
wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.